Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang kembali beribadah memuji nama Tuhan dalam ibadah raya pada hari ini ya. Walaupun kondisi cuacanya tidak mendukung, tetapi tetap didukung Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa sampai hari ini kita masih boleh ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan kami bersyukur, syukur bagimu. Haleluya. Mari nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setianya, setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Haleluya. Hidupku sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri,
sebab hari ini Tuhan adakan hari ini. Tuhan adakan seberbagimu. Sekali lagi, sebab hari ini, sebab hari ini, haleluya. Tuhan adakan seberbagimu. Haleluya, haleluya. Sebab hari ini kami masih boleh ada, semuanya kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami sidang jemaat Tuhan, kembali bersyukur kehadirat Engkau, kembali memuji nama Tuhan, kembali mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan membangkitkan hidup ini. Untuk kami tetap berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan dari awal sampai selesainya nanti mendatangkan berkat dan memuliakan akan nama Engkau ya Tuhan. Himpunkan kembali seluruh sidang jemaat Tuhan untuk beribadah memuji memuliakan akan nama Engkau. Dan kami mulaikan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara selalu gembira. Haleluya. Mari bernyanyi bagi Tuhan, haleluya. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira. Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira. Haleluya, Dia buat hatiku selalu gembira. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Sekali lagi, aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira.
Sumber sukacita hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kembali berdiri bersama Bapak Ibu. Tuhan memberikan nyanyian baru. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari nyatakan, Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Mari puji Dia untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, haleluya. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua, firman-Nya tergenapi, digenapi. Nyatakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, haleluya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami persilahkan pujian dari grup Marta untuk memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari grup Marta. Ya, walaupun gunung itu belum berpindah, ya didaki saja. Ya, kalau gunungnya belum berpindah, tadi pujian walaupun dalam lembah kelam nggak apa-apa. Yang penting dengan Tuhan sama. Gunungnya belum berpindah, didaki saja. Yang penting tetap bersama Tuhan Yesus, semuanya pasti bisa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Yesus itulah satu-satunya penolong. Haleluya. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu. Oh, haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kembali Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Dialah air kehidupan. Haleluya, yang memuaskan setiap hidup kita, yang menguatkan setiap yang lemah. Haleluya. Yesus berfirman, akulah air hidup. Siapa yang minum dari air ini tak akan haus lagi.
di mata air kehidupan. Mata air kehidupan, oh mata air kehidupan yang memancar sampai hidup kekal. Puaskan yang dahaga, kuatkan yang lemah, ku rindu minum di mata air kehidupan. Yesus berfirman, akulah air itu. Mari datang kepada Tuhan. Siapa yang minum dari air ini akan haus lagi, akan dahaga lagi, sebab dia minum di mata air kehidupan. Yesus berfirman, akulah air hidup. Haleluya. Siapa yang minum dari air ini akan haus lagi, akan dahaga lagi, sebab dia minum di mata air kehidupan. Haleluya. Mata air kehidupan, oh mata air kehidupan yang memancar sampai hidup kekal. Mari Tuhan puaskan, puaskan yang lemah. Mari Tuhan kuatkan, kuatkan yang lemah. Ku rindu minum di mata air kehidupan. Mata air kehidupan, oh mata air kehidupan yang memancar sampai hidup kekal. Puaskan yang dahaga, kuatkan yang lemah, ku rindu minum di mata air kehidupan. Puaskan, puaskan yang dahaga, kuatkan, kuatkan yang lemah, ku rindu minum di mata air kehidupan. Ku rindu minum di mata air kehidupan. Haleluya. Mari firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengarkan. Dengan kasih Kristus, nanti Ibu Kasih Hartati berdoa,
dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Pujilah nama-Mu yang kudus ya Tuhanku. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kehidupan kami ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, mata air yang dari surga yang memberikan kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu pada saat hari ini yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi sumber air kehidupan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani pujian, Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu yang sudah berbakti pada hari ini mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, biarlah kami bisa menerima dari firman-Mu Tuhan, biar kami bisa menjalani. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Doa sembah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Saudara? Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap kasih kesempatan bagi kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun ada beberapa di antara kita yang batuk, pilek, ya saudara. Tetapi semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-13. Mari kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, ibadah sejati, bukan formalitas. Ada beberapa ayat yang sama, saudara. Kemarin waktu ibadah pemuda dijelaskan oleh suami saya, oleh Bapak Angga, tapi kami enggak janjian untuk membahas tentang ayat ini. Nah, saudara, ayat yang sudah kita baca tadi, Yesaya pasalnya yang ke-29, tekan saja anak panahnya ke bawah, nanti turun Mas Wahyu. Ya, ayat yang ke-13, Yesaya pasal 29, ditujukan kepada bangsa Yehuda, khususnya kepada penduduk yang ada di Yerusalem. Firman Allah mengatakan yang pertama bahwa bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Allah. Next. Yang pertama bahwa mereka atau orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem, mereka memuliakan Tuhan, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi yang sebenarnya dikatakan bahwa hatinya jauh dari Allah, mendekat dengan mulut. Artinya saudara, berkata seolah-olah sangat rohani. Yang diucapkan hal-hal yang rohani. Bahkan dikatakan memuliakan Allah dengan bibir. Seperti apa saudara? Memuliakan Allah dengan bibir.
menyanyikan puji-pujian kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengagungkan Allah, meninggi-ninggikan Allah. Tetapi yang sebenarnya firman Tuhan katakan hidupnya, hatinya jauh dari Allah. Hidupnya tidak sesuai dengan perkataan. Apa yang dia ucapkan tentang Allah, apa yang dia katakan tentang Allah, berbeda jauh dari sikap hidupnya. Hatinya terpaut kepada ilah yang lain. Hanya memuji, hanya menyembah, hanya mengagungkan, hanya mendekatkan mulutnya kepada Allah, tetapi hatinya terpaut pada ilah yang lain. Dan yang kedua, firman Allah mengatakan bahwa dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Beribadah ya beribadah. Bangsa Yehuda ini tetap beribadah, tetap datang ke bait Allah, tetap persembahkan korban, tetap memuji Allah. Tetapi ternyata saudara, firman Tuhan yang mengatakan bahwa itu hanyalah perintah manusia. Hanyalah sebuah kebiasaan, hanyalah formalitas saja. Formalitas ini artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekedar mengikuti tata cara. Hanya sekedar mengikuti tata cara ibadah itu. Berarti ibadahnya tidak ada makna, tidak merasakan kuasa di dalam ibadah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah ini disampaikan sebelum Tuhan Yesus hadir dalam wujud manusia ke dalam dunia ini. Tetapi firman Allah ini dikutip, mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-15, saya baca bagi saudara. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus katakan, kamu memuliakan Allah, bangsamu memuliakan Allah. Dan dikatakan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Mereka beribadah, tetapi percuma. Kenapa Tuhan katakan percuma kamu beribadah? Karena yang ada di dalam ibadah isinya yaitu tentang ajaran yang diajarkan dari perintah manusia, bukan berdasarkan firman Allah. Beribadah, tetapi yang diajarkan perintah manusia. Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6, biar kita lebih paham saudara. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, saudara,
yang ahli Taurat dan orang Farisi ini mentitik beratkan, yaitu bahwa murid-murid Tuhan tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka tidak terima. Mereka katakan bahwa murid-murid Tuhan ini melanggar adat istiadat. Yang ditekankan tentang pelanggaran terhadap adat istiadat nenek moyang mereka. Tetapi Tuhan katakan bahwa perintah Allah yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Ini perintah Tuhan, tetapi dilanggar oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka katakan, gak usah kamu menghormati ayahmu dan ibumu. Tidak wajib lagi. Kalau apa yang harus digunakan untuk pemeliharaan orang tua, tetapi sudah dipersembahkan kepada Allah, berarti orang itu tidak wajib lagi menghormati orang tuanya. Apakah betul demikian? Tidak, saudara. Yang Tuhan katakan hormati ayah dan ibumu. Dalam penghormatan itu ada pemeliharaan terhadap orang tua. Anak-anak wajib, anak-anak harus menghormati orang tua. Harus tahu berterima kasih kepada orang tua. Kalau punya berkat, berbagi dengan orang tua. Perhatikan keberadaan orang tua. Jangan dibiarkan. Tetapi mereka katakan kalau itu sudah digunakan, dipersembahkan untuk Allah, sudah enggak wajib lagi hormati ayahmu dan ibumu. Makanya Tuhan tegur, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hatinya enggak melekat kepada firman Allah. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah tentang menghormati orang tua diabaikan, tetapi yang diajarkan, yang ditekankan, yang ditonjolkan, yang dititik beratkan tentang adat istiadat mereka. Dan Allah menegur hal yang demikian. Sepertinya orang Farisi, ahli Taurat ini tampak saleh di luar. Kelihatan di luar sangat saleh, pakai jubah. Seperti orang yang sangat kudus, tetapi yang sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Zaman Nabi Yesaya, zaman Yesus, terjadi dua hal yang sama. Orang-orang beribadah, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hanya formalitas saja, hanya sekedar mengikuti tata cara, bukan karena benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang, apakah hal ini masih berlaku? Enggak, itu cuma zamannya Yesaya, itu cuma zamannya Tuhan Yesus. Zaman sekarang enggak ada yang seperti itu. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saya baca buat saudara ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara bisa lihat di dalam pasal 3 itu judulnya yaitu tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ternyata saudara terus terjadi sampai akhir zaman. Firman Tuhan katakan bahwa ketahuilah
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan sampailah kepada ayat yang kelima, secara lahiriah manusia menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Itu terjadi sampai kepada akhir zaman. Dan firman Allah mengatakan inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Kenapa secara lahiriah beribadah, tetapi mereka memungkiri tentang kekuatan ibadah itu. Secara lahiriah tetap beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Kenapa demikian terjadi, saudara? Karena terjebak pada yang namanya rutinitas. Sadar atau tidak sadar, orang Kristen, anak Tuhan, terjebak kepada yang namanya rutinitas, kegiatan atau pekerjaan yang tidak berubah-ubah. Orang Kristen beribadah, datang ke gereja, menyanyikan lagu puji-pujian, menyembah Tuhan, tetapi terkadang saudara, yang ada di dalam pikirannya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Betul saudara? Oh iya, itu pengalaman saya. Misalnya seperti itu ya saudara. Iya, saya beribadah, saya bernyanyi, tetapi pikiran saya melayang ke tempat yang lain. Tubuh saya di gereja, tapi pikiran saya di bisnis saya, di tugas saya, di tugas kuliah saya, di tugas sekolah saya, di status saya, berapa banyak yang nge-like, di postingan saya, berapa banyak yang sudah tonton ya. Saya penasaran, padahal tubuhnya sedang beribadah. Bahkan terkadang saudara, ada yang membawa Alkitab ketika firman Allah disampaikan. Baca Alkitab melalui handphone, melalui tablet. Iya, cuma sebentar yang dibuka ayat Alkitab, tapi selanjutnya yang di-scroll lain, saudara. Mungkin di tempat ini tidak terjadi, di tempat-tempat yang lain. Ada teman kuliah saya katakan, iya di gereja saya yang bawa Alkitab fisik itu hanya lansia. Yang muda-muda itu membawa HP karena lebih simpel. Tidak dilarang saudara, tetapi harus digunakan sesuai fungsinya. Ya kalau memang dipakai untuk baca Alkitab, ya sudah, pakai saja mode pesawat, biar enggak bunyi, Shopee. Atau enggak, apalagi saudara. Seperti itulah. Ya, kalau memang mau pakai Alkitab, pakai HP enggak apa-apa. Buat saja mode pesawat supaya enggak ada sinyal yang bisa masuk, saudara. Nah, lanjut saudara, terkadang juga orang Kristen anak Tuhan atau saya dan saudara, kita datang beribadah, kita dengar firman Allah. Bahkan kita, saya dan saudara melayani Tuhan. Tetapi yang ternyata terjadi, hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Berdoa di dalam ibadah, tetapi hati ini terlalu dingin. Terlalu dingin hati ini, tidak merasakan kuasa dari doa itu. Tidak merasakan kuasa dari ibadah itu. Ibadah yang dilakukan hanya karena sudah terjadwal, saya orang Kristen hari Minggu, tanggal merah, waktunya saya beribadah. Dan tidak bertemu dengan Tuhan Allah, tidak bertemu dengan Yesus Kristus. Bukan saya menghakimi saudara, tidak. Tetapi di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, inilah kondisi, inilah keadaan manusia pada akhir zaman.
tidak merasakan hadirat Allah dalam ibadah. Bahkan yang terjadi saudara, mulai membanding-bandingkan. Kalau di gereja A seperti ini, kalau di gereja B seperti ini, kalau di gereja C seperti ini. Kok di gereja saya begini ya? Gak cocok, kurang modern, kurang maju. Kalau kita melihat ada hal-hal yang menonjol, ada hal-hal yang baik dari gereja lokal yang lain, A, B, C, D, gak apa-apa saudara. Menjadi sebuah pengetahuan bagi kita, oh ternyata beragam. Tata caranya seperti itu kalau di mereka, kalau di kami seperti ini. Ada yang secara liturgi, kalau di kami seperti ini, tapi toh sama-sama ada hadirat Allah. Bukan yang dari kita comot, tiba-tiba kita langsung terapkan, kita aplikasikan di gereja kita. Tidak demikian saudara. Mulai membanding-bandingkan manusia. Ketika beribadah yang dilihat pendetanya, ketika beribadah yang dilihat manusianya, pelayan Tuhannya. Saat melakukan kesalahan, suaranya fales mungkin, atau salah lirik. Dihakimi. Saya lebih hebat daripada dia, suara saya lebih bagus dari dia. Wah, udah tahu dia nggak bisa nyanyi kok. Kenapa disuruh pimpin pujian? Kenapa disuruh singer? Bajunya kayak gitu di atas lutut, masa pelayan Tuhan seperti itu? Misalnya ya saudara. Wah, rambutnya disemir warna-warni. Kok boleh dia melayani Tuhan? Kenapa di gerejaku nggak boleh? Di gereja lain boleh, saudara. Saya sejak kecil ini tinggal di pastori ya sama oma saya. Karena papa mama saya bekerja dulu sering keluar kota. Jadi di rumah nggak ada orang, saya dan kakak di pastori. Itu didikannya GPDI zaman dulu saudara. Kutekan saja nggak boleh. Benar-benar nggak boleh. Pakai celana di atas lutut gak boleh, dicubit sama mami saya. Apalagi sudah mulai remaja, pemuda. Anak-anak muda hari Sabtu kumpul-kumpul, malam minggu kita di rumah saja kalau sudah selesai ibadah. Gak ada kesana kemari. Gak boleh saudara. Apalagi rambutnya disemir warna-warni. Wah, mending digundulin sekalian. Benar-benar keras ya didikannya. Gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gitu. Pakai baju yang gak ono lengannya saudara, gak boleh. Pokoknya yang sopan. Cuma mami saya yang pakai rok ya kalau di rumah. Kalau kami gak diwajibkan. Untuk penampilan secara lahir ya itu sangat sulit saudara. Mengikuti zaman untuk modern. Yang teman-teman antingnya dari sini ke sini. Yang rambutnya bisa diganti warna-warni. Yang bajunya modern di atas lutut. Yang begini. Yang modelnya enggak karu-karuan saudara. Kita lihat saja. Gak boleh ikut-ikutan. Itu secara lahiriah saudara. Benar-benar diajar dalam hal berpenampilan gak boleh yang aneh-aneh. Mungkin gak masuk akal. Kenapa gak boleh? Biar aman katanya. Dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya gak pernah banding-bandingkan diri saya dengan yang lain. Gereja si A, kenapa boleh di gereja kami yang di sana gak boleh? Tidak saudara. Kembali kepada firman Allah. Apalagi saat firman Allah disampaikan saudara. Saat pendeta, hamba Tuhan menyampaikan firman Allah. Kalau itu menyenangkan telinga kita, kalau itu menyenangkan hati kita. Wah, amennya paling hebat, paling kuat, suaranya paling banter. Tetapi ketika firman Allah itu datang tentang dosa, tentang korban, tentang memberi, tentang mengampuni, tentang memaafkan. Gak terima. Itu bukan buat saya.
Itu buat si A. Padahal itu disampaikan ketika ibadah. Gak terima khotbah yang keras. Maunya yang lembut-lembut saja tentang berkat, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang keselamatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ibadah seperti itu yang hari-hari ini kita kerjakan? Apakah hanya sekedar formalitas saja? Slide selanjutnya, ibadah yang hanya formalitas atau sekedar mengikuti tata cara adalah hanya karena kebiasaan, rutinitas, atau perintah manusia. Akhirnya apa saudara? Tidak bermakna, tidak merasakan kuasa Allah bekerja dalam ibadah itu. Fokusnya hanya kepada penampilan luar, bukan relasi dengan Tuhan. Relasi itu yaitu hubungan. Fokusnya kepada apa yang terlihat, tetapi hubungan dengan Allah tidak dihiraukan. Ini ibadah yang hanya formalitas saja, saudara. Dan Tuhan tidak menginginkan ibadah yang demikian, amin, saudara. Yang hanya sekedar saja, yang hanya rutinitas saja. Ibadah sejati bukan sekedar apa yang kita lakukan secara lahiriah, tetapi tentang hati yang haus dan rindu kepada Tuhan, amin. Hati ini haus dan rindu kepada Tuhan. Saya mau ibadah karena saya rindu kepada Tuhan. 3, 4 hari, 5 hari saya full bekerja. Hanya 1 hari saja, bukan 1 hari saudara, hanya beberapa jam saja diberikan waktu untuk beribadah. Benar-benar kita haus, benar-benar kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah yang saya dan saudara kerjakan, amin. Ada hati yang haus, ada hati yang rindu. Saudara, kalau kita haus, lalu kita minum air putih, kita disegarkan, betul? Ketika kita rindu seseorang lalu kita bertemu dengannya, ada sebuah kepuasan yang gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Betul saudara? Demikian dengan Allah. Ibadah yang sejati bukan sekedar apa yang kita lakukan secara lahiriah, tetapi tentang hati yang haus dan rindu kepada Tuhan. Ibadah sejati bukan diukur dari seberapa kusyuknya saya dan saudara ada di dalam ruangan ini, tetapi dari seberapa tulus hati saya dan saudara mencari Tuhan, amin. Tuluskah kita beribadah karena untuk mencari Tuhan? Mari kita lihat contoh dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat pertama sampai yang ketiga. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Sampai di situ saja saudara. Nah, jadi saudara, Bapak Elkana ini punya keluarga, punya 2 istri, Hana dan Penina. Firman Tuhan katakan bahwa setiap tahun mereka datang ke Silo. Meski jaraknya jauh saudara, yang saya pelajari dari Rama ke Silo, kalau berjalan kaki
itu bisa sampai 1 hari perjalanan. Karena zaman dulu tidak seperti sekarang, ada mobil, ada motor, ada sepeda pancal. Orang-orang lebih banyak berjalan kaki. Jelas firman Tuhan katakan mereka itu dari pegunungan Efraim, dari Ramah menuju ke Silo. Jaraknya jauh. Berapa banyak hal yang harus dikorbankan. Berapa banyak hal yang harus dikorbankan. Waktu, tenaga, materi, pikiran, perasaan, cuaca yang berubah-ubah. Ada panas, ada malam. Capek, ke Silo ngapain saudara? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Tempatnya, pusatnya di Silo. Untuk beribadah kepada Allah. Elkana sebagai imam, dia bawa keluarganya. Saya tidak menyoroti hal-hal yang lain, tidak saudara. Tetapi tentang perihal ibadah. Elkana sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, keluarganya dibawa untuk mempersembahkan korban. Berarti ibadah itu bukan hanya secara personal saja, melibatkan keluarga juga, saudara, amin. Melibatkan keluarga juga. Kalau ada keluarga kita yang masih belum tergerak hatinya untuk beribadah, kita terus doakan. Saya dan saudara sebagai manusia enggak mampu mengubah hatinya, tetapi Allah yang kita sembah mampu mengubah hatinya, amin saudara. Nah, mereka ke Silo jaraknya jauh, mereka beribadah kepada Allah. Dan Penina ini bisa dikatakan beribadah secara formalitas saja, tanpa perubahan hati. Buktinya di dalam ayatnya yang ke-6. Saudara, mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Madunya ini yaitu Penina. Hana kandungannya masih ditutup oleh Tuhan. Sama-sama datang untuk mempersembahkan korban. Sama-sama datang untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Penina ini terus menyakiti hati Hana supaya ia gusar. Berarti ibadah yang dilakukan apa, saudara? Hanya sekedar tata cara saja, perintah dari suami supaya saya ikut ke Silo. Masih aku ikut ke Silo, masih aku datang mempersembahkan korban. Hana ini tetap aku sakiti hatinya. Tetap aku ngomongin, kamu gak punya anak, kamu begini, kamu begitu. Belum ada perubahan hati. Dan yang terakhir kita lihat tentang Hana. Hana tetap tulus beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin, saudara. Sudah jauh-jauh dari Silo, jalan capek. Tetapi ketika datang untuk persembahkan korban, kenapa Penina ini terus menggesek saya? Kenapa Penina ini terus menyakiti hati saya? Apakah Tuhan dari surga enggak lihat perbuatan Penina? Kenapa Tuhan izinkan orang ini terus menyakiti saya? Padahal saya datang untuk persembahkan korban. Saya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bisa menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup Hana. Tetapi yang Hana lakukan yaitu dia tetap tulus, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Tidak terpancing, tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan dengan kondisi yang sedang dia alami. Dengan perkataan orang,
Gak apa-apa kamu menjelek-jelekan aku belum punya anak, gak apa-apa. Aku akan tetap beribadah. Gak apa-apa orang-orang di sekitar kita mencemoohkan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, pekerjaannya ibadah aja terus. Toh hidupnya begitu-begitu saja. Toh sakit sampai dipanggil oleh Tuhan. Gak apa-apa. Itu perkataan manusia. Tetapi Tuhan memperhatikan apa yang saya dan saudara kerjakan untuk Tuhan. Amin, saudara. Mungkin kita menjadi sebuah pertanyaan yang besar ya. Keluarga saya setia sekali sama Tuhan. Kenapa di akhir hidupnya menderita, jatuh sakit sampai dipanggil oleh Tuhan? Saya demikian bertanya kepada Tuhan. Lah mami saya, oma saya itu setia sekali sama Tuhan. Ketika sebelum jadi gembala, opa saya ini guru. Zaman dulu saudara, sudah menjadi guru, punya penghasilan tetap. Tiba-tiba tergerak hatinya jadi hamba Tuhan. Dikatakan sama keluarga, kenapa kamu mau jadi pendeta, gembala, gak ada gaji, apalagi GPDI kan ya saudara. Diremehkan dan lain sebagainya. Tetap jadi hamba Tuhan, tetap jadi gembala. Dari tempat tinggal diutus ke tempat yang lain. Akhirnya apa saudara? Ketika masih dalam perintisan bangun renovasi gereja, oma saya usia 38 tahun. Waktu itu opa saya ikut, menurut cerita ya saudara, ikut tukang naik ke atas gini ya saudara. Mau lihat, mau bantu juga apa yang bisa dibantu. Ternyata salah injak, dari atas jatuh ke bawah, kena kursi, bangku sama kayak di atas ya saudara, yang panjang kayu, lehernya patah, mati saudara di gereja. Masih usia 38 tahun oma saya, gak pernah menikah lagi. Terus melayani, terus mengurus keluarga sampai usia 70 tahun tiba-tiba sakit, kena kanker usus. Lah kok seperti ini Tuhan, saya gak terima. Kenapa seperti ini? Gak ada jawaban saudara. Toh anak-anak cucunya yo setia, jadi hamba Tuhan, sing hidupnya gak aneh-aneh, gak macam-macam. Gak ada jawaban dari Tuhan. Akhirnya satu ketika saudara, Tuhan kasih pengertian, coba lihat. Sampai akhir hidupnya tidak menyangkali iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya saudara. Sekalipun orang yang kita kasihi, mereka setia kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, mereka mati karena penyakit yang gak bisa sembuh. Yang menjadi sebuah pengajaran, kesaksian hidup. Sampai tutup mata, tidak menyangkali iman kepada Yesus Kristus. Itu luar biasa saudara. Itu mahkota kekal Tuhan sediakan, amin saudara. Dan warisan iman itu diturunkan kepada kita. Anak cucu, jemaat. Masih loro, masih menderita, toh tetap melayani, toh tetap mendoakan jemaat. Sekalipun jemaat nggak paham, tetapi ada doa dari Ibu Gembala yang terus diucapkan untuk jemaat. Dan sampai akhir hidup tetap setia. Gak cari paranormal, gak cari ilah yang lain supaya bisa sembuh. Gak apa-apa meninggal karena penyakit. Tetapi Tuhan tetap menjadi Allah di dalam hidup mereka. Ini menjadi berkat bagi saya saudara. Kita kembali kepada firman Allah. Saudara, Hana ini dia tetap beribadah kepada Allah sekalipun kandungannya ditutup oleh Tuhan. Tetapi apakah Tuhan tidak perhatikan?
Tuhan perhatikan, Tuhan buka kandungannya. Tuhan kasih Samuel di pasal-pasal selanjutnya, Hana masih mengandung dan melahirkan anak-anak. Untuk suaminya, dalam keluarganya mereka diberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, apakah saya dan saudara datang beribadah dengan hati yang rindu kepada Tuhan? Jawab pada diri kita sendiri, saudara. Apakah selama ini saya beribadah karena benar-benar saya ingin berjumpa dengan Tuhan, atau ini hanya sebagai rutinitas saja? Hanya satu kebiasaan, hanya mengikuti tata cara yang sudah ada, karena sejak dulu sudah dijadwalkan. Jika kita, saya dan saudara merasa selama ini kita terasa ibadahnya kok hambar ya, ibadahnya kok sepertinya biasa-biasa saja ya, itu berarti saudara, saya dan saudara harus kembali kepada inti dari ibadah itu, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Saat kita terasa hambar ibadah ini, kok nggak ada perubahan terjadi dalam hidup saya. Firman Allah disampaikan kok saya tambah ngantuk. Yang lain kok bisa menyembah Tuhan. Yang lain kok bisa berbahasa roh. Yang lain kok kelihatan enak sekali saat memuji menyembah Tuhan. Kok saya biasa-biasa saja. Itu artinya saudara, kita harus kembali. Inti dari ibadah yaitu berjumpa dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Kita lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-14. Akibat ibadah yang hanya formalitas saja saudara. Yang pertama dikatakan Yesaya 29 ayat 14, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Yang pertama saudara, hikmat dari orang-orang yang berhikmat akan hilang. Hikmat ini artinya kebijaksanaan. Yang kedua dikatakan, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Bersembunyi artinya tidak kelihatan. Apa yang terjadi saudara? Ketika hikmat, ketika kebijaksanaan, ketika kearifan itu tidak ada lagi pada manusia. Apa yang akan terjadi saudara? Setinggi-tingginya kita sekolah, mau dapat hikmat dari mana? Kalau Tuhan katakan itu sudah hilang. Kebijaksanaan dari mana? Kalau bukan Tuhan yang berikan. Kearifan dari mana? Kalau Tuhan katakan itu akan bersembunyi. Karena beribadah hanya sekedar formalitas saja saudara. Yang terjadi ketika tidak ada hikmat, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada kearifan, saya dan saudara mudah tertipu, betul saudara? Kita nggak bijak, kita nggak bisa membedakan ini benar atau salah, ini baik atau tidak, ini perkataan orang benar atau tidak. Masih ditipu ya kita iya-iya saja saudara. Mudah diadu domba, toh orang itu nggak berhikmat, toh orang itu nggak ada kebijaksanaan. Bisa dengan mudah diadu domba, bahkan bisa tersesat saudara. Karena nggak berhikmat, karena nggak bijak, sudah tahu itu jurang terus aja maju. Bisa tersesat, bisa kehilangan arah, bisa mengalami kerugian secara jasmani dan secara rohani akibat dari yang namanya ibadah hanya sekedar formalitas saja. Ini yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Yehuda yang ada di Yerusalem.
Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Hilang dan bersembunyi, mau dicari kemanapun gak akan ketemu, saudara. Rugi dan rugi yang dialami. Secara rohani terus kering, secara jasmani terus mengalami yang namanya kerugian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah seperti apa yang sedang kita kerjakan kepada Allah? Ibadah yang sejatikah? Apa ibadah yang hanya sekedar rutinitas? Adakah spirit, adakah roh yang menggerakkan hati saya dan saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan? Atau ares-aresan, minggu lagi, ke gereja lagi, toh ke gereja yo korban. Berapa banyak saudara yang kita kasih untuk Tuhan? Berapa kali kita tambahkan persembahan kita untuk Tuhan? Bertahun-tahun angkanya sama. Lalu kita ngomong ke Tuhan, ibadah lagi. Berapa banyak berkat yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara? Berapa banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Kalau dihitung saudara, susah untuk kita menyimpulkannya. Terlalu banyak. Ibadah konotasinya bukan uang saja saudara. Tetapi ketika saudara dan saya memberikan persembahan, apakah itu salah? Itu bukan peraturan gereja, bukan peraturan organisasi. Tetapi Tuhan yang memberikan peraturan melalui Musa, turun-temurun. Seperti ini kamu harus membuat kemah ibadah yang harus dijalankan, korban ini, korban itu. Itu peraturan dari Tuhan. Kalau saya beri lebih nanti pendetaku tambah kaya. Berapa banyak yang kita berikan kepada pendeta saya dan saudara? Bukan konotasinya uang saudara, tidak. Tetapi perjumpaan saya dan saudara dengan Tuhan, amin. Ada kuasa yang terjadi di dalam ibadah. Berkali-kali saya saudara ketika mau ibadah sakit, saya diem saja, tetap saya ibadah, mau khotbah. Ketika tahun lalu saya infeksi tuba falopi, khotbah seperti ini saudara, sedang sakit perut saya, kayak kontraksi ya. Kalau ibu-ibu pasti paham. Kayak orang mau melahirkan, tapi saya ngomong aja terus ke jemaat. Saya terus aja beritakan firman, enggak pernah ngomong sik yo, perutku lagi sakit, enggak saudara. Tetapi saya menikmati kuasa dari ibadah itu. Ketika saya khotbah, saya enggak langsung sembuh. Tetapi kuasa yang saya rasakan memampukan saya untuk bisa menyampaikan firman Allah kepada jemaat yang hadir. Ada kuasa yang saya rasakan ketika beribadah saat pemimpin pujian angkat pujian penyembahan, hadirat Allah turun. Ada hal yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang Tuhan kerjakan. Bukan berarti kita langsung jadi orang yang sempurna, tidak saudara. Tetapi menjadi orang yang pribadinya hari lepas hari diperbaharui oleh kuasa Allah dalam ibadah yang saya dan saudara kerjakan. Amin saudara. Mari kita lihat Mazmur 100 pasalnya yang ke-100 ayatnya yang kedua. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin saudara. Mari datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan sorak-sorai, kalau kita kerja kita bersuka cita, kalau kita ke sekolah kita bersuka cita, kita bahagia, kita happy, kita bersemangat. Demikian juga kita datang beribadah kepada Tuhan.
Ayat terakhir saudara 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Manfaat dari ibadah yang saya dan saudara kerjakan. Manfaat dari ibadah sejati. 1 Timotius pasalnya yang ke-4. Ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin saudara. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Janji berkat di dalam ibadah, janji berkat jasmani Tuhan sediakan. Keperluan kita, kebutuhan kita, damai sejahtera, mujizat Allah Tuhan janjikan. Bahkan untuk hidup yang akan datang yaitu mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menuntut ibadah yang sempurna, tidak saudara. Tetapi ada hati yang sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Allah. Itu yang Tuhan inginkan, amin. Ibadahlah dengan ibadah yang sejati, bukan formalitas saja. Ibadah yang berjumpa dengan Tuhan, ibadah yang dekat dengan Tuhan, ibadah yang merasakan ada kuasa Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara melalui ibadah yang kita kerjakan. Mari kita kembali datang beribadah bukan karena terjadwal, tetapi karena kita cinta kepada Dia yang lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah. Pada pagi hari ini sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, satu hal yang kurindu, berdiam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Sul berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, bisa menguatkan iman kepercayaan kami, biar kami selalu datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan dengan hati yang tulus, dengan segenap hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini, mengurapi kami yang ada di tempat ini, dan Engkau mengampuni Tuhan yang ada di luar Tuhan, maupun ada orang yang percaya tapi tidak datang, itu adalah Engkau sendiri yang akan mengampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kuserahkan dan kupasrahkan Tuhan seutuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dan yang ketiga. Mungkin saudara Pilus bisa maju ke depan ya, singer, bantu saya nyanyi. Kita nyanyi kembali pujian ini saudara. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Saya kurang bisa lagunya saudara. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya.
Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan oleh sidang jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan apa yang diberikan sidang jemaat Tuhan, baik persembahan pertama, kedua, ketiga, persepuluhan yang dikembalikan, semua diberkati oleh Allah. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Para singer bisa silakan duduk. Pengumuman saudara, hari Selasa doa pemuda dan remaja jam 6 sore, hari Rabu doa umum di gereja jam 6 sore, hari Kamis ibadah tengah minggu jam setengah 6 sore, hari Jumat ibadah doa puasa dan pelayan Tuhan, hari Sabtu pemuda remaja jam 5.45 sore, hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya minggu terakhir. Kita menggunakan batik. Saudara, ada pengumuman tambahan perihal ibadah Natal. Bulan Desember itu hari Minggu ada 4, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28. Salah saya saudara, tanggal 28. Dan tanggal 21 pagi itu ibadah Natal di Kendal Payak. Pagi saudara. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kita mau adakan ibadah Natal di minggu keberapa di bulan Desember. Minggu terakhir, tanggal 28. Gimana saudara? Setuju? Pagi atau sore? Sore? Pagi atau sore? Ada yang pagi, ada yang sore. Kami belum dapat info ya saudara dari gereja-gereja lain. Baru yang dari Kendal Payak, Samben belum tahu tanggal berapa pagi atau sore, tapi biasanya mereka pagi. Kita tanggal 27 Desember pagi atau sore? 28, keliru, 28 pagi. Angkat tangan ya saudara ya. Yang sore banyak, yang pagi sama saudara banyaknya. Masa pagi dan sore? Ya, deal saudara, sore. Sore hujan. Tahun lalu pagi ya, sore. Oke, sore ya saudara, deal. Hari Minggu, tanggal 28 Desember, jam 4, jam umum ya saudara, jam 4 sore. Sekali lagi, hari Minggu tanggal 28 Desember jam 4 sore, konsumsi catering saudara, nasi kotak.
untuk tahun ini tidak seragam. Belum membuat seragam, kita programkan tahun depan mulai Januari saya adakan tabungan kembali saudara ya untuk seragam. Sekali lagi untuk tahun ini tidak membuat seragam gereja. Bapak Ibu yang mau buat seragam keluarga monggo. Dan selanjutnya saudara, untuk tahun ini karena perdana saya dan suami saya sebagai gembala Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kami akan membentuk panitia Natal. Panitia opo sih? Panitia, jangan kaget saudara. Tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Setuju saudara? Setuju? Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksinya. Untuk panitianya saya umumkan minggu yang akan datang saudara. Saya apa Bapak Gembala akan kita umumkan di minggu depan. Tapi untuk si acaranya Bapak Oni, paduan suaranya, kornya saudara Alfeus. Kor umum sama anak sekolah minggu. Temanya nanti saya kirim ya, kita mengikuti tema dari wilayah. Lupa saya, apa temanya? Belum pasti, ya. MD udah berikan tema, terus yang MP beda saudara. Jadi kita tema gereja lokal, Natalnya itu mengikuti dari pusat. Temanya nyusul saudara ya. Untuk panitianya juga nyusul pertimbangan kami supaya sama-sama kita ambil bagian dalam acara ibadah Natal yang akan kita kerjakan. Pengalaman saya mohon bersabar saudara, tahun kemarin saya dipercayakan bagian konsumsi, ngurus uang, ngurus catering, saya ngurus tamborin, saya ditunjuk juga pimpin pujian, ya. Gak ngeluh, enggak, tidak menolak, tidak. Tapi gak bisa maksimal. Sudah mau maju ibadah, yang tamborinnya, tante baju saya ngene, tante ada peniti enggak tante yang digolei saya. Akhirnya saya keringetan enggak karu-karuan saudara, yang penting anak-anakku cantik, enggak popo, tampil cantik. Dan ngos-ngosan saudara. Belajar dari pengalaman, jemaatnya banyak, jemaatnya juga punya kapasitas, punya talenta. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang kami kunjungi, entah jadi ketua, sekretaris, bendahara, bagian konsumsi, bagian dekorasi. Ya, dekorasi juga saya saudara sama Ibu Iis Nur. Kalau saya kunjungi, mohon terbuka hatinya ya saudara, tetap kami dampingi, siapapun yang terlibat tetap kami dampingi, gak akan saya biarkan sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman, Tuhan berkati kehadiran Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kita doakan bersama, kita kerjakan bersama untuk ibadah Natal dan perayaan Natal. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Refnya saja bersamamu Bapa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap program kegiatan yang akan kami kerjakan bersama, khususnya Natal tahun ini, kami serahkan kepada pimpinan Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Kami semua keluarga besar GBD Tunggul Permanu bersatu hati bersepakat untuk kesuksesan acara ini, terlebih lagi di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan diagungkan. Ada banyak umat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka. Ada banyak juga anak-anak-Mu yang alami sakit penyakit. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Segala aktivitas kegiatan kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, sekolah kami, di minggu berjalan yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan beserta kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Apa yang menjadi pergumulan doa-doa jemaat-Mu, Tuhan dari tempat maha tinggi mendengar dan menjawab, memberikan kelegaan, memberikan kepuasan, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini semakin bersyukur, semakin lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Berkati kur kaum pria untuk latihan pujian sebentar ini, mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga akan berpisah pulang satu dengan yang lain, pulang ke rumah masing-masing. Tuhan beserta dalam perjalanan sampai di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, kekuatan penghiburan damai sejahteranya, melimpah senantiasa menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan penuh kemenangan, damai sejahtera dan sukacita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita sekalian sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.